Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang tahapan produksi multimedia mencakup tiga hal, yaitu pre-production, production, dan post-production. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Amanda Furkani Arsyad dengan NPM 2023510014, jurusan Sistem Informasi semester 5 dengan mata kuliah Multimedia. Baik, adapun pendahuluan, serangkaian aktivitas terstruktur yang mengubah ide menjadi pokok multimedia akhir terbagi menjadi tiga tahapan utama. Yang pertama pre-production, yang kedua production, dan yang ketiga pasca production. Adapun tujuan pembelajaran, memahami konsep dan aktivitas inti ketiga tahapan, yang kedua ada menganalisis hubungannya, dan yang ketiga mampu menerapkan perencanaan proyek multimedia. Next ada di tahapan pertama yaitu pre-production. Apa sih pre-production itu? Pre-production atau produksi merupakan tahapan awal dan paling krusial dalam siklus multimedia. Tahapan ini meliputi semua aktivitas perencanaan dan persiapan yang dilakukan sebelum dimulainya proses produksi sesungguhnya. Apa fokus dan tujuan pre-production? Yang pertama ada konseptualisasi dan ideasi. Apa sih itu? Konseptualisasi dan ideasi adalah brainstorming, penelitian pasar, definisi tujuan proyek, penentuan audiensi. Dalam koneksi sistem informasi harus mempertimbangkan aspek fungsional dan teknis, termasuk integritas sistem dan kebutuhan database. Yang kedua, perencanaan proyek. Apa sih perencanaan proyek itu? Perencanaan proyek yaitu penentuan ruang lingkup atau scope. Yang kedua ada penyusunan jadwal atau timeline. Yang ketiga ada penganggaran atau budgeting, alokasi sumber daya dan manajemen risiko. Next ada di desain konten. Desain konten mencakup penulisan naskah atau script writing, mencakup narasi, dialog, visual, dan deskripsi interaksi pengguna dengan sistem. Adapun storyboarding mencakup tentang representasi visual naskah yang menggambarkan antarmuka pengguna, alur navigasi dan interaksi sistem. Dan yang terakhir ada manajemen risiko, mengidentifikasi potensi masalah dan strategi mengatasinya. Next, tahapan kedua yaitu production. Apa sih production itu? Tahapan ini adalah tahap eksekusi, di mana semua rencana dari orang produksi diimplementasikan. Konten multimedia diciptakan dan dikumpulkan dalam sistem informasi. Dalam sistem informasi, tahapan ini melibatkan pengembangan perangkat lunak, integrasi sistem, dan implementasi fungsional. Adapun fokus dan tujuan produksi, yang pertama pengambilan aset yang mencakup mengenai syuting atau video, pengambilan gambar berdasarkan story prop dan rencana, rekaman audio mencakup voice over, narasi, musik, dan efek suara. Yang kedua ada pembuatan aset digital, animasi, pembuatan 2D dan 3D, motion graphic atau infographic animasi, grafik dan desain visual, pembuatan ilustrasi, ikon, infografis, dan elemen band. Adapun aspek teknis, sistem informasi pemrograman interaktif mengubah desain status menjadi aplikasi fungsional dan responsif, meliputi pengembangan Fortran dan Calcan, pengolahan data dan integrasi API. Adapun manajemen, pengorganisasian aset digital membuat struktur folder yang logis, konvensi penamaan file, dan kontrol versi. Kolaborasi lintas disiplin mengharuskan komunikasi jelas dan saling menghormati keahlian kreatif dan teknis. Masuk ke tahap ketiga yaitu pasca production. Apa sih pasca production itu? Pasca production adalah tahap penyelesaian, penyuntingan, dan integrasi aset menjadi
Produk multimedia akhir bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan memastikan produk siap untuk rilis. Adapun fokus dan tujuannya yaitu penyuntingan atau editing, video editing, memotong menyambung klip, menambahkan transisi, efek, audio editing, noise reduction, compression, mixing, graphics, color correction, chroma keying, compositing, memastikan narasi visual dan audio berjalan harmonis dan profesional. Adapun rendering dan output. Rendering profesional di mana semua elemen diproses menjadi output akhir, dipengaruhi oleh resolusi, kompleksitas, efek, dan format kompresi. Format MP4, MOV atau video, WAV, MP3 atau audio, HTML5, WAV, GL atau interaktif menghasilkan produk jadi dalam format yang optimalkan untuk performa dan kualitas. Ada integritas sistem, integritas fungsionalitas multimedia dengan sistem yang lebih besar, misal e-learning, TLMS, video ke basis data. Harus memastikan fungsionalitas teknis dan pengalaman pengguna yang seamless antara komponen multimedia dan sistem. Dan yang uji coba testing, jenis fungsional, usabilitas, compatibility, dan integration testing. Uji coba penerima, acceptance testing. Pengujian akhir untuk memastikan produk memenuhi kriteria penerima stakeholder, memastikan kendala kualitas dan kesiapan produk untuk deployment. Dan yang terakhir ada finalisasi produk. Final QA, Asset Optimization, penyelesaian dokumentasi atau user manual, technical docs, persetujuan formal atau signing off dari semua stakeholder sebelum rilis. Adapun keterkaitan keterhadapan dan manajemen proyek, keterkaitan siklus atau siklus proyek, ketiga tahapan membentuk siklus yang sekuensial namun saling mempengaruhi. Pre-production ke production. Dampaknya, dokumen pre-production yaitu storyboard rencana menjadi panduan utama. Kualitas perencanaan menentukan kelancaran dan efisiensi produk. Contoh implementasi sistem informasi yaitu storyboard navigasi pre-prod digunakan oleh pengembang untuk mengimplementasikan fungsional production. Dari production ke post-production, dampaknya yaitu kualitas materi mentah, video, audio, dan production menentukan efisiensi editing, organisasi aset yang baik selama production memudahkan post-production. Contoh implementasi sistem informasi yaitu perekaman yang konsisten, production, mengurangi waktu color correction, dan audio leveling atau post-production. Post-production kembali ke pre-production atau feedback loop. Dampaknya, pembelajaran dan tantangan dari post-production menjadi masukan untuk perbaikan proses pre-production di proyek berikutnya. Contoh implementasi sistem informasi, evaluasi kegagalan, integrasi atau post-prod menghasilkan penambahan spesifikasi format aset yang lebih detail pada pre-production berikutnya. Integrasi manajemen, dampaknya bersifat linear, manajemen proyek yang tepat memastikan integrasi teks dan kreatif berjalan lancar. Ideal cocok untuk proyek kompleks atau rekrutmen yang tidak jelas, pendekatan interaktif dan siklus pendek atau sprint. Adapun contoh implementasinya pada sistem informasi yaitu manajemen proyek yang tepat memastikan integrasi teknis dan kreativitas berjalan lancar. Adapun kesimpulannya yaitu keberhasilan proyek multimedia ditentukan oleh manajemen yang ketat pada 3 tahapan yang saling terkait. Yang pertama, praproduksi atau perencanaan. Fondasi proyek menentukan tujuan, anggaran, jadwal, dan membuat naskah atau storyboard. Kegagalan di
Sini adalah jadwal kegagalan proyek. Kedua ada produksi atau eksekusi, yaitu merealisasikan rencana, melibatkan pengambilan aset, video, audio, grafis, dan pemrograman fungsional yang sesuai dengan storyboard. Ketiga ada pasca produksi atau penyelesaian, di mana di sini adalah penyempurnaan produk meliputi penyuntingan, color grading, integrasi sistem, dan pengujian kualitas hingga renderan final. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.